Oke, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya, tentang materi yang ada di struktur data pertemuan ketiga ya. Oke, materi pertemuan tiga ini kita akan membahas tentang stack. Apa itu stack? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita akan mereview bagaimana sih cara memanipulasi data dengan menggunakan sebuah list. Masih ingat nggak ya? Di semester 2 kemarin menggunakan list itu seperti apa sih? Oke, lanjut ya. Oke, stack merupakan suatu susunan koleksi data di mana data tersebut dapat ditambahkan dan dihapus pada bagian akhir data. Ingat, dia bersifat top of stack. Berarti akhir data itu merupakan top of stack atau paling tinggi dari tumpukan tersebut. Nah, sifatnya stack itu merupakan bersifat last in first out, di mana ketika dia diletakkan terakhir, dia akan diambil pertama kali. Oke, ini adalah contoh implementasi dari sebuah stack. Misalkan nih, saya menaruh tumpukan pertama adalah box TV. Kemudian, tumpukan kedua adalah boxnya adalah Xbox. Tumpukan ketiga adalah PS5. Nah, berarti ini merupakan TV merupakan tumpukan pertama, berarti yang paling bawah. Keduanya adalah Xbox, ketiganya adalah PS5. Ketika saya ingin mengambil, yang pertama kali harus diambil adalah yang paling atas, yaitu PS5, dan seterusnya. Prinsip konsep dari stack seperti itu ya. Kayak ilustrasi yang lain dalam sebuah pemrograman di Python misalkan. Ilustrasi stack kosong. Berarti nilai dari top of stack-nya itu merupakan indeks min1. Terkadang juga kalau kalian mencari informasi di internet, misalkan di YouTube, di Google, dan seterusnya, terkadang indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kita seragamkan saja, kita bisa mulai dari min1 bisa, kita bisa mulai dari 0. Itu tergantung dari versi programmernya masing-masing. Oke, ilustrasi stack tidak kosong dengan menggunakan 3 elemen misalkan. Nah, di sini indeks pertama adalah 0. Masih ingat ya, di semester 1, semester 2 kemarin ya, indeks pasti dimulai dari 0. Oleh karena itu tadi, min1 itu jika stack-nya kosong. Stack kosong berarti min1 itu kosong topnya. Nah, ketika sudah mulai ada indeks 0, maka nilai dari indeks 0 itu apa sih? Misalkan A. Indeks 1 misalkan B. Indeks 2 misalkan C. Berarti C itu merupakan indeks yang paling tinggi sekarang, atau kita sebut sebagai top, atau penanda elemen teratas. Oke, penambahan elemen pada list, misalkan masukkan data D, maka elemen D akan menjadi elemen teratas dari sebuah list tersebut. Yang tadinya A, B, C itu paling tinggi C, sekarang kita tambahkan D. Nah, D itu kita sebut sebagai push D, artinya adalah memasukkan nilai D ke dalam sebuah tumpukan atau stack tadi. Maka hasil akhirnya adalah ada 0, 1, 2, 3 itu merupakan indeks, kemudian nilainya itu adalah A, B, C, D, di mana D adalah nilai dari top of stack. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, di sini saya ingin menambahkan nilai E. Maka nilai E saya tambahkan masuk ke dalam top of stack-nya adalah E, dan seterusnya. Kemudian, di sini adalah ilustrasi penghapusan elemen. Ilustrasi penghapusan elemen pada sebuah list di stack. Menghapus nilai tertingginya atau teratasnya. Nah, namanya tumpukan, ketika kita ingin mengambil, ambillah yang paling tinggi, yang paling atas. Maka yang terakhir atau yang paling tinggi adalah, yang paling atas adalah E. Maka E-nya kita ambil, kemudian kita sebut sebagai pop. Di mana pop adalah mengambil satu tumpukan teratas. Kita pop E, maka sesudahnya adalah tumpukannya yang top dari listnya adalah, top of stack-nya adalah D kembali. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Penghapusan lagi nih, contoh saya berarti ingin menghapus kembali D, maka D itu akan kita pop,
Kemudian nilai dari top of stack-nya berarti ganti C, karena D tadi sudah kita ambil atau kita hapus. Oke, prinsip pop sama push sudah bisa dipahami ya. Oke, ini contoh operasi dalam sebuah stack. Ada push, ada pop, itu yang paling penting. Kemudian push itu untuk apa? Meletakkan. Pop untuk mengambil. Is empty itu untuk apa? Mengecek apakah stack tersebut atau tumpukan tersebut kosong atau tidak. Kemudian len itu apa sih? Itu untuk mengetahui panjang dari sebuah stack tersebut. Ada berapa banyaknya. Oke, di dalam sebuah coding menggunakan Python, nah kita bisa menggunakan coding seperti ini. Push berarti L.append dalam kurung E. Misalkan, Pak, E itu apa, Pak? E itu merupakan sebuah nilai ya. Nanti tinggal diganti-ganti boleh. Kemudian, pop berarti L pop. L.pop. Berarti mengambil tumpukan paling atas dari sebuah list. Is empty. Berarti mengecek apakah list tersebut kosong atau tidak dengan menggunakan codingnya menggunakan len L sama dengan 0. Artinya apa? Jika panjang dari sebuah stack listnya itu 0, maka dia berarti pasti kosong atau is empty. Kemudian len mengukur panjang stack. Misalkan kita bisa menggunakan len L. Nah, itu berapa sih panjang dari stack tersebut? Itu kita bisa menggunakan len L. Oke, lanjut. Push. Push merupakan apa? Memasukkan elemen ke dalam sebuah list array di dalam stack. Elemen yang diinput menjadi elemen teratas dari sebuah stack. Operasinya kita kita tuliskan di dalam Python L.push E. Artinya apa? Menambahkan elemen E pada list L. Artinya seperti itu. Di dalam sebuah tool Python, realisasi penambahan elemen menggunakan append. Contohnya adalah L.append E. Seperti itu. Oke, contoh nih misalkan, saya ingin memasukkan elemen D ke dalam sebuah list dari array L. L sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Kemudian L.append D. Maka ketika kita ingin print L, maka otomatis bisa muncul nilainya apa. Misalkan nih, ada list sebelumnya adalah ABC, itu nilainya. Kemudian saya ingin push D. Berarti nanti bertambah D di urutan ke-3. Maksudnya di indeks ketiga. Oke. Ini contoh ketika kita menggunakan append lagi. Saya ingin menambahkan append E. Berarti append ini, append, itu digunakan untuk menambahkan elemen ke paling akhir dari sebuah list. List apa? List L, di mana L itu adalah variabel ya. Dalam kasus stack, elemen paling belakang dianggap sebagai elemen teratas. Logikanya seperti itu. Kemudian masuk ke pop, menghapus elemen teratas dari sebuah list atau array dalam stack. Jika stack tersebut kosong, maka program akan mencetak error. Error itu kita bisa dibuat notifikasi boleh, atau mau dikasih error juga tidak apa-apa. Itu tergantung dari programnya kita nanti ketika kita menggunakan if-else nanti. Operasinya, kita tinggal menjalankan L.pop, di mana L adalah variabel dari sebuah list, pop adalah perintah atau fungsi yang ada di dalam sebuah tool Python. Gunanya untuk menghapus elemen teratas dari sebuah list. Di dalam Python, realisasi hapus elemen menggunakan pop. Contoh nih, ada L sama dengan ada 1, 2, dan 3. Kemudian kita L-pop. Berarti nanti otomatis
listnya tinggal 1 dan 2. Itu contoh saja ya. Oke, contoh pop di sini adalah seperti ini. Saya ingin menghapus elemen teratas dari sebuah list. Misalkan kalau di sini paling atasnya adalah E ya. Misalkan ada L kosong, kemudian L append, kita masukkan nilai A, L append B, L append C, L append D, L append E. Berarti yang terakhir kita masukkan adalah yang E. Maka ketika kita cetak, print L, maka di situ akan menampilkan list dimulai dari A, B, C sampai dengan E. Yang ada di sini ya, sebelah kanan ini ya, ilustrasinya ya. Sebelumnya berarti ada A, B, C, D, E. Kemudian out sama dengan lpop. Lpop tadi kita masukkan ke dalam variabel out. Kemudian kita print, kemudian ada variabel out-nya kita masukkan. Maka yang terjadi adalah nilai E di indeks terakhirnya, yaitu di indeks keempat itu, akan kita hapus. Sesudahnya pasti akan muncul A, B, C, D. Pop secara otomatis akan menghapus elemen paling belakang. Dalam kasus tag, elemen list paling belakang merepresentasikan elemen teratas. Ya, karena di dalam sebuah sistem Python itu hanya urutannya ke kanan, jadi kita anggap yang paling kanan itu yang paling atas kalau dalam sebuah tumpukan atau stack. Kemudian lanjut, is empty. Dia digunakan untuk mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Mengembalikan nilai atau return ketika true, maka pasti stack tersebut kosong atau tidak berisi sebuah elemen apapun. Kemudian, mengembalikan nilai dari false, itu jika list tersebut tidak kosong. Minimal ada isinya walaupun cuma 1. Berarti, Pak, kalau 10, Pak, kalau 100, Pak, 1000, Pak, tetap ada isinya walaupun 1 itu berarti sudah ada isinya, berarti tidak kosong. Oke, contoh program di dalam sebuah stack dengan menggunakan fungsi isEmpty, contoh adalah seperti ini. Def isEmpty. Kemudian return L sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Artinya apa? Jika list tersebut nilainya list L-nya itu kosong atau tidak ada isinya sama sekali, dikembalikan true. Oke, contoh seperti ini ya. Saya mempunyai list pertama listnya kosong. Kemudian saya isi append A, append B, append C. Kemudian saya print L. Kemudian di sini ada def isEmpty tadi, fungsi untuk mengecek isEmpty. Kemudian saya pop nih, saya hapus nih. L.pop, kemudian L.pop. Berarti saya menghapus berapa kali? Saya menghapus 2 kali ya. Oke, saya menghapus 2 kali. Berarti A, B, C, itu tadinya ada berapa? Ada 3. Maka C yang paling terakhir, itu kita hapus pertama kali. B dihapus kedua. Oke, setelah itu, print isEmpty. Apa yang terjadi? isEmpty tidak kosong. Karena apa? Masih ada nilai dari elemennya, yaitu A, pada indeks ke 0. Jadi hasilnya pasti false. Oke, saya tambahkan nih di sini lpop satu lagi. Tadi masih ada A, ketika saya lpop lagi, maka dia hilang atau terhapus. Berarti nilai indeksnya sekarang sudah masuk ke main 1. Kemudian kita panggil isEmpty-nya, print isEmpty. Nah, kita cek L sama dengan kosong atau tidak. Oh, listnya ternyata kosong. Jika kosong, betul, atau kita sebut sebagai true. Pengembalian nilainya adalah true. Oke. Terakhir, len digunakan untuk menampilkan jumlah elemen dalam sebuah list. Kita ingin mengetahui nih, jumlah elemen dalam sebuah list itu ada berapa elemen. Contoh penggunaannya adalah kita menggunakan L sama dengan 1,2,3, itu listnya. Kita tinggal print len L. Nah, di sini len L berarti nanti akan menghitung jumlah dari listnya.
banyaknya elemen dalam sebuah list. Bukan menjumlahkan totalnya 1 ditambah 2 ditambah 3, bukan. Tapi ada berapa sih elemen? Berarti ada 1, ada 2, dan ada 3 elemen. Contoh di sini, saya tadi menambahkan elemen ABC, kemudian saya pop, data terhapus, dan seterusnya. Oke. Di sini ada def is empty, return L, print is empty. Ini contoh program ketika kita menggunakan full versi ya. Nah, kita ingin mencetak data terhapusnya apa, data terbaru seperti apa, kemudian panjang dari stack atau tumpukannya ada berapa, dan seterusnya. Oke. Ini misalkan nih, ada latihan 1 nih. Jika diketahui list L sama dengan 1, 2, 3, 4, coba nih, buatlah program menggunakan stack sederhana dengan mengeksekusi fungsi berikut. Ada push, ada pop, ada is empty. Kemudian, apa hasil yang ditampilkan jika list L kosong dan program menjalankan fungsi pop? Kira-kira apa yang terjadi? Nanti bisa dijawab. Kemudian, cetak indeks teratas atau top dengan rumus top sama dengan len L min 1. Silahkan. Nanti bisa dicoba. Oke, lanjut ke materi berikutnya adalah implementasi stack dengan menggunakan the queue. Apa itu the queue? Kita bahas berikut ini. Stack juga dapat diimplementasikan dengan the queue dari modul collection. The queue atau kita sebut sebagai double-ended queue menggunakan prinsip double linked list yang memiliki 2 buah pointer, di mana pointer tersebut menunjukkan ke posisi sebelumnya dan posisi setelahnya atau sesudah elemen tersebut. Setiap input elemen disimpan pada blok memori dan memiliki referensi ke elemen berikutnya. Contoh nih, maksudnya gimana sih? A itu menunjuk pointernya ke arah B, di mana B juga menunjukkan pointer ke arah A. Contoh seperti itu. Atau kita ambil posisi nilai tengahnya di sini nih, B. B itu menunjuk pointer ke arah C, serta menunjuk pointer dari B itu mengarah ke A. Itu sebelumnya. Oke. Sampai sini, mungkin sepertinya kalau masih bingung, kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Program stack dengan the queue. Pertama, import the queue dari model collection dengan kode from collection import the queue. Kemudian, misalkan, buat variabel myStack, misalkan ya, ini contoh. Dan diisi dengan the queue kurung buka kurung tutup. Lakukan penambahan elemen dengan menggunakan append, serta penghapusan dengan menggunakan pop. Nah, berarti sudah ada contoh ilustrasi stack dengan menggunakan the queue seperti di samping ini ya. Oke, kemudian ada di sini nih, stack kosong atau top. Ketika kita ingin menambahkan, berarti at first dan at last. Maka pointer at first sama at last menuju pada titik di mana nilai top itu berada. Nah, ketika stack tidak kosong, misalkan ini ada kita mempunyai 3 elemen, yaitu A, B, dan C. Maka, at first-nya itu berada di nilai paling awal, yaitu A, sedangkan at last-nya itu berada di nilai atau titik paling akhir dalam sebuah stack. Oke, lanjut. Ilustrasi push. Kondisi awal berarti artinya stack itu kosong. Kemudian, misal nih, saya ingin menambahkan elemen A pada stack. Elemen A menjadi elemen teratas pada stack L. Misalkan perintahnya kita panggil myStack append A. Print myStack. Kemudian output the queue A. Misalkan seperti itu. Nanti kira-kira outputnya apa ya? Jadi ilustrasinya seperti ini. Sebelumnya, itu nilainya kosong. Kemudian, berarti nilai first sama last-nya di top ini ya, masih kosong ya. Kemudian saya ingin menambahkan elemen A. Atau push A, atau append A. Di sini.
Maka sesudahnya adalah nilai A itu merupakan top, dia merupakan first, dia juga merupakan last. Oke, saya lanjut. Kondisi stack dengan tidak kosong seperti di atas, saya ingin menambahkan lagi elemen B. Elemen B menjadi elemen teratas pada sebuah stack L, dan elemen B akan menunjuk ke arah elemen A, begitu juga sebaliknya. Sebelumnya tadi nilai top, nilai first sama last-nya ada di A. Nah, saya ingin menambahkan B. Oh maaf, ini push-nya push B ya. Push B. Nah, sesudahnya nilai first-nya ada di A, kemudian last-nya pindah ke B, dan top-nya pindah ke B. Tetapi B juga mengarahkan pointer ke A. Itu perbedaannya tadi dengan yang sebelumnya tanpa the Q ya. Oke, kemudian ilustrasi pop pada the Q, pada stack dengan menggunakan the Q. Saya ingin menghapus elemen teratas dari sebuah stack yaitu B. Maka ketika sebelumnya adalah seperti ini, maka kita pop B, kembali lagi first-nya ada di A, last-nya ada di A, top-nya kembali lagi ke A. Dengan output data terhapus yaitu B. The Q-nya berarti tinggal A, kita the Q lagi misalkan. Oke, sampai sini udah ya, ini contoh program full version-nya dengan menggunakan stack the Q. Silakan nanti bisa diimplementasikan atau bisa dicoba-coba. Saran saya ketika kalian mengcopy file di dalam tool Python, jangan di-copy, tetapi minta tolong diketik ulang. Kenapa? Kalau kita copy atau di-copy nanti, coding di sini di-copy, belum tentu sama karakternya dengan yang ada di tool Python. Contoh, misalkan tanda petik itu kadang tidak terbaca di Python. Jadi menimbulkan error. Padahal ada yang bilang, Pak, saya sudah sama persis, sudah saya copy paste persis dari PowerPoint atau dari file lain. Tapi kok masih tidak bisa atau error ya Pak ya? Pasti programnya salah ya yang saya copy. Bukan. Karena yang salah adalah ketika di-kopas atau di-copy paste, itu tanda petiknya atau titiknya atau simbol-simbol tertentu itu kadang tidak bisa terbaca oleh tool Python. Itu segera diganti. Seperti itu. Oke. Ini latihan 2-nya misalkan nih. Modifikasi program MyStack untuk mengeksekusi fungsi isEmpty dengan menggunakan implementasi dari the Q. Apa hasil yang ditampilkan jika list tersebut kosong dan program menjalankan fungsi pop? Yang ketiga, apa perbedaan dari implementasi stack dengan menggunakan list dan menggunakan collection.theQ? Kira-kira perbedaannya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Nah, nanti ini bisa sebagai latihan saja. Oke, ini referensi yang saya gunakan untuk menggunakan materi di pertemuan kali ini, di pertemuan 3 ini. Terima kasih. Jika mungkin ada saran, masukan, atau pertanyaan, atau perlu diskusi, nanti bisa disampaikan di grup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.